Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rugayah dari kelompok 3. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasmine Amarili Aruza dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 ini dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin dengan tujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunis. Hal yang melatar belakangi pemberontakan ini ialah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville, serta propaganda kekecewaan terhadap kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa. Pemberontakan ini dilakukan dengan penculikan dan pembunuhan beberapa tokoh negara, seperti Dr. Muwardi dan R.M. Aryo Suryo. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI dan rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, dengan Amir Syarifuddin dan Musso yang berhasil ditembak mati. Nama saya Ummu Haula dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang gerakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia di Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan yang bermula di Jawa Barat pada tahun 1949 yang bertujuan untuk membentuk negara Islam di Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo dan memiliki basis dukungan di antara kelompok-kelompok yang ingin melawan pemerintahan Indonesia dan dipandang sebagai sekuler dan pro-barat. DI atau TII yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan beroperasi di berbagai daerah di Jawa Barat. Gerakan ini mengadakan serangan terhadap pihak basis mereka di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintahan Indonesia menindak tegas gerakan dengan menggunakan militer dan polisi untuk menumpas gerakan ini. Operasi penumpasan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia berhasil memadamkan gerakan ini pada tahun 1962. Namun warisan biologis di gerakan ini masih terlihat di beberapa kelompok ekstremis di Indonesia saat ini. Saya Nadia Humaira Nasution dari kelompok 3. Di sini saya ingin membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, terdapat upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa tindakan dilakukan untuk mencapai hal ini. Antara lain pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah, serta pembentukan Badan Koordinasi Nasional. Selain itu, pada masa ini juga terjadi beberapa peristiwa penting, antara lain terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, penghapusan sistem pemerintahan federal, dan pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Jakarta. Meskipun masih terdapat konflik antara pemerintah pusat dan daerah-daerah, namun upaya-upaya yang dilakukan pada masa ini berhasil membawa Indonesia menuju kesatuan yang lebih kuat sebagai sebuah negara yang merdeka. Saya Putro Kamalia Muhammad dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian BRIS.
Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dan melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II. Timbulnya pemberontakan APRA akibat mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS yang bergabung kembali ke RI. Pemerintah memerintahkan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II dan melakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Perkenalkan, nama saya Deoli Amanda, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak ingin menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Cara mengatasi pemberontakan tersebut yaitu pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan dalam waktu 4 kali 24 jam untuk bertanggung jawab. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden. Dan pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Salsabila Batubara dari kelompok 3. Di sini saya ingin membahas tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Mereka ingin melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya pemberontakan ini adalah karena masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Tetapi pada akhirnya pemberontakan ini dapat diatasi. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga gerakan ini dapat diberhentikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitri Saira, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia berlaku pada 17 Agustus 1950. Perubahan dan konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan pemerintah. Sistem pemerintah yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yang merupakan gabungan anggota DPR dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang ditunjuk langsung oleh Presiden, dan banyak jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 yang terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau adalah tidak berhasilnya Badan Konstitut yang menyusun Undang-Undang Dasar baru. Presiden menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sebagai berikut: 1. Pembubaran Konstitut. 2. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Istipa Rama Siregar dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anjuran yang diusulkan. Hal tersebut pun menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Saya Nisi Syafira dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama di Indonesia 1959 sampai 1966, upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi prioritas utama pemerintah.
Pemerintah mengadopsi konsep nasionalisme fungsional yang menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus dibangun melalui upaya untuk memperbaiki ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memperkenalkan beberapa program seperti program Desa Mandiri dan Gerakan 100 Hari. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga mengadopsi politik luar negeri yang aktif dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga berperan aktif dalam gerakan non-blok dan mendukung kemerdekaan nasional bagi negara-negara Asia dan Afrika. Namun, pada akhir masa Orde Lama, ketegangan politik mulai meningkat dan muncul perbedaan pandangan dalam pemerintahan. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan kudeta militer pada tahun 1966 yang menggulingkan Presiden Soekarno dan membawa Soeharto menjadi penguasa baru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Klebel Fakarolin, saya dari kelas 12 Boga 1 dengan tema Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi pada 21 Mei 1998 sampai sekarang. Memasuki masa reformasi, Indonesia bertekad untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang demokrasi berdasarkan konstitusi. Konstitusi suatu negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan HAM dan hak warga negara. Bentuk reformasi yang telah dilakukan bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 1, pasal 7, pasal 28A sampai 28J, pasal 31 ayat 4, dan pasal 37 ayat 5. Terima kasih. Nama saya Cantika Fadila dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1996 sampai 21 Mei 1998. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan yang baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Dalam mengamankan pembangunan nasional, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, suksesnya memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan konstitusi yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai berikut, yaitu bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Bidang hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Sekian dari hasil tugas kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.